Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Rusi Hashim mengatakan membenarkan syariat dengan hakikat. Harus kita akui bahwa selama ini kita dalam beribadah itu hanya sekedar rutinitas. Jadi sholat kita, puasa kita, tahajud kita, duha kita, baca Quran kita ini hanya sekedar rutinitas, tidak ada ruh dan terasa hambar. Itulah mengapa dalam setiap aktivitas ibadah kita belum bisa khusyuk dan kita belum bisa fokus karena belum ada hakikat atau kita belum benar-benar mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Makanya di video kali ini Buya Rusi akan menjelaskan panjang lebar terkait hal tersebut. Dan masih banyak lagi yang akan beliau sampaikan. Seperti biasa, siapkan pena, buku untuk mencatat hal-hal yang penting agar kita bisa mengulang dan kita bisa sharing-sharing, kita bisa menyampaikan kepada keluarga kita agar kita sama-sama jadi insan yang benar-benar bermakrifat, mengenal siapa Tuhan kita, siapa Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala. Selamat menyaksikan. Tasyawufuka, Imam Mu'ta'ilah mengatakan tasyawufuka, betul ya? Tasyawufuka ila ma batana fika minal uyub khairun min tasyawufika ila ma hujiba anka minal ghuyub. Catat ya. Jadi godaannya kajian kita malam ini adalah godaannya orang yang mempunyai hati yang sensitif, kolbu yang tajam. Apa godaannya? Ini yang mau kita kaji di hikmah yang ke-32 atau 40 ya. Tasyawufuka itu berarti kecenderunganmu ingin mengetahui ila ma batana fika minal uyub, dilihat aja, untuk mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dirimu daripada aib, khairun, lebih baik min tasyawufika ila ma hujiba anka minal ghuyub, daripada engkau disingkapkan alam gaib atau yang tidak tampak secara kasat mata, isi hati orang, benda di balik tembok, sesuatu yang tersimpan di dalam perut bumi. Nah, godaan-godaan untuk mengetahui ini itu akan terjadi pada orang yang sedang berlatih spiritual, apapun alirannya, apapun agamanya, sama semua. Jadi kalau orang sedang belajar ilmu-ilmu tentang spiritualism, apa yang terjadi? Kerohanian, dia tertarik ingin ngetes isi hati orang, ya benar nggak? Tertarik untuk mengetahui isi pikiran orang, ingin ngetes apa yang terjadi hari ini, adu-adu kesaktian. Nah, itu ujian-ujiannya. Lalu apa kata Imam Mu'ta'ilah Sekandari? Engkau melihat aib di dalam dirimu, tersingkap aib dirimu, itu lebih baik daripada tersingkapnya alam ghaib. Aib, ghaib beda, ghain ma ghain aja. Beda ain dan ghain itu sudah beda makna. Ya. Ternyata kebanyakan orang memandang dirinya nggak punya aib, memandang dirinya sempurna, sehingga tidak ridho aibnya dibuka. Akhirnya dia lebih senang membicarakan orang lain karena merasa dirinya suci. Nah, ini yang terjadi di kebanyakan orang-orang yang sedang belajar ilmu-ilmu kerohanian. Ya. Bahkan baru belajar fikih aja begitu. Coba kalau belajar bid'ah, sunnah bid'ah, pengennya ngapain? Bidahin orang, ya kan? Belajar ilmu akidah, pengennya ngapain? Nyesatin orang. Itu godaannya sama. Orang begini jadi mufti. Apa jadinya? Muftinya suka mencari kesalahan kelompok-kelompok yang ada, bukan membina.
Kalau orang ulama harusnya membina umat, bukan nyalahin umat. Kalau nggak, untuk apa dia jadi ulama? Untuk apa dia duduk di majelis-majelis ulama, di jabatan-jabatan keulamaan? Untuk apa? Untuk cari kesalahan orang. Berhenti aja jadi ulama ya. Ulama itu orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah sibuk dengan aibnya, bukan sibuk dengan kelompok lain. Maka kita agak kecewa kalau ada tokoh-tokoh yang menganggap dirinya ulama lalu sibuk dengan aib-aib kelompok yang masih ahlus sunnah wal jamaah, yang masih bertasawuf dengan baik, yang masih berfikih dengan baik, bersyariat dengan baik. Itu agak kecewa besar saya ya. Jadi kalau antum belajar hadis, senangnya merhatiin hadis si ustadz. Nanti ada beberapa hadis dibaca, dhaif gitu. Belajar nahu, apa godaannya? Kalau belajar nahu, mencari kesalahan imam atau khatib atau ustadz saat baca. Ya namanya lisan, kadang-kadang ada saatnya kita salah. Benar nggak? Ya. Apalagi bahasa Arab rumit. Kadang u dibaca a dibaca i. Itu agak rumit. Nah, kesalahan begini tidak menjadi standar ketika seseorang itu, kecuali berulang ya. Jadi mulailah dari malam ini mendisiplinkan kerohanian, tidak mencari aib orang. Maka di dalam ma'surat kita, istighfar itu didetailkan pada diri sendiri, bukan pada orang lain. Maka berdoalah, ini doa. Ya Allah, tutuplah aib saudaraku dari pandanganku. Coba doa begitu setiap hari. Tutuplah aib saudaraku, apalagi guruku, dari pandanganku. Sempat doa gitu nggak? Maka saya kalau ada ustadz yang bahkan dia nyerang saya sebelumnya, kita dengarkan dia lagi kena musibah, kena aib, kena tuduh, saya nggak mau nonton, Pak. Sama sekali nggak mau tonton. Kita skip, maka kita doakan, ya Allah kuatkan dia. Nggak enak aib dibuka, itu nggak enak. Nah, ilmu ma'rifat itu dan keramat itu aurat, bahkan aib jika dibuka mesti dibungkus. Kita punya aurat nggak, Pak? Mau nggak auratnya dikeluarin? Mesti dibungkus. Oke? Maka kajian ma'rifat mesti dibungkus dengan dalil, baru boleh ditaruh di luar. Ya. Dan sejauh ini kita sedang selalu berusaha untuk itu. Jika ada yang kurang tepat, silakan kasih tahu. Ya. Nanti mana yang kurang tepatnya kita benerin, kecuali antumnya yang kurang tepat memahami, ya, itu lain cerita itu, ya. Nah, ada orang nggak paham satu bab, lalu ada orang lain buka, dianggap, itu kajian tinggi, jangan dibuka, nanti umat keblinger. Jangan lupa dicatat ya. Yang keblinger dia, umat enggak kecanduan, ya. Antum itu nggak mampu baca kitab, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai ruhnya ketinggalan. Kualitas rohaninya harus tetap dijaga. Nggak mesti bisa baca kitab. Maka santapan rohani, ma'rifat rohani, bukan saja untuk yang mampu baca kitab, bukan hanya untuk santri dan kiai. Jadi saya tidak sepakat dengan orang-orang yang mengatakan kalimatnya benar, kalimat begini, benerin aja syariat dulu, itu kalimat benar, yuradu bidzalikal batil, tapi maksudnya batil, untuk menghalang-halangi orang buka ilmu kajian-kajian ma'rifatullah. Justru membenarkan syariat itu dengan berhakikat, ya, supaya syariat itu terisi, maka syariat harus diisi ruhnya. Ruhnya itu adalah hakikat dan ma'rifat. Kalau enggak hambar. Itu yang ditulis oleh Imam Zarruq di dalam kitabnya Qawaidut Tasawuf, yang ditulis Imam Sya'rani dan Lawaqihnya, bahwa
orang-orang yang berfikih tapi tidak belajar ilmu kolbu, itu sholatnya hambar, zikirnya hambar, baca Qur'annya hambar, ngajinya hambar, nggak ada rasanya, puasanya juga hambar, terasa jadi beban. Ini yang dikatakan oleh Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani dalam Ghunya. Kalau belum sampai pada tahapan murad itu orang bermakrifat, maka rasanya masih beban kalau beramal. Tapi kalau sudah murad, jadi murid sama murad, bedanya apa? Murid sama murad. Murid itu berusaha melawan malas, melawan ngantuk, melawan bosan, itu murid. Kita semua ya, benar nggak? Benar ya? Lagi berusaha melawan kemalasan. Sedangkan al-murad, orang-orang yang sudah dikehendaki Allah mendapatkan ma'rifat, jauh aja dikejar. Kalau antum masih murid, ya, datang tapi rasanya berat, ngeluh, susah amat sih kan ini sama japos ini, ya, masuk ke dalam gang, ya, kegores-gores lagi, ya, ribet itu. Tapi kalau sudah murad, kemanapun ngaji terasa ringan, itu sudah murad, ya. Tuhattu anhu athqalus salikit tariq ila Allah, begitu kata Imam Syekh Abdul Qadir Jilani quddasallahu sirrahu. Orang kalau sudah murad, apa penciriannya? Beban dia menempuh jalan menuju Allah, Allah angkat, terasa ringan saja, ya. Kalau antum baca di buku, zikir 10.000 pusing, zikir 5.000 pusing, zikir 1.000 kebanyakan. Tapi kalau guru sudah perintah dan Allah sudah terbitkan nur dalam kalbu, berarti sudah mulai jadi murad. Itu 1.000 sedikit, malah kecanduan, dikit amat, lanjut gitu. Kalau udah begitu, udah mulai jadi murad, ya. Murad itu yang dikehendaki mendapatkan ma'rifat oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah nggak sempat mikirin aib orang. Ini ada orang belajar tasawuf tapi gunanya mencari kesalahan orang bertasawuf. Itu belum itu, ya. Kita udah nggak sempat mikirin orang lain. Kecuali dia datang depan kita, baru kita sempat mikirin dia, ya. Baik, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya. Saya ucapkan selamat untuk merbot yang berangkat besok, ya. Semoga diberkahi, ya. Gak perlu diajarkan, tapi saya ingetin aja. Kalau di Mekah banyak-banyak zikir tauhid, di Madinah banyak-banyak sholawat kepada Nabi SAW. Gak usah ngeliatin orang kiri kanan, dan merem aja, sebut la ilaha illallah banyak-banyak, ya. Pandang Ka'bah, ingat yang punya Ka'bah, ingat yang disembah, bukan Ka'bah yang kita sembah. Maka tidak boleh mengaitkan hati dengan batu bata yang ada di Ka'bah, tapi kepada yang memuliakan Ka'bah, ya. Sampai di Madinah kita nggak nyembah kubur, kita mencintai orang yang dikubur di situ, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong dibedakan cinta dengan menyembah, ya. Orang cinta berkorban, ya. Cinta itu ya nyebut-nyebut, nangis-nangis, haru. Tapi kalau orang nggak cinta ya halu, ya. Jadi yang halu itu orang nggak cinta. Dan orang-orang nggak cinta menuduh orang lain halu, sedangkan dia tidak. Ya, suka-suka dialah, ya. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan, memfasilitasi kepada kebaikan, maka dia sama seperti pelakunya. Nah, jadi siapa saja yang membantu orang berangkat haji, umroh, bisa ibadah, bisa berdakwah, bisa ngimamin, itu pahala. Yang berangkat, yang azan siapa nih? Yang muazin, yang imam, merbot, yang bersih-bersih semua segala macam. Insyaallah kita dapat pahala memberangkatkannya dan keberkahan dari amalannya, ya. Amin ya rabbal alamin. Itulah rezeki. Rezeki itu bukan sebanyak gaji. Rezeki itu tergantung pemberian Allah yang maha memberi rezeki, ya. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Jadi bapak-bapak jangan kalah, ya. Bulan depan bapak-bapak yang patungan, ya. Ya, masa kalah sama ibu-ibu? Itu karena ibu-ibunya rajin ngaji, bapaknya sok sibuk bekerja, ya.
sok sibuk, ntar keburu meninggal.